Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada yang sudah hadir. Kembali bertemu dengan saya Andito di malam hari ini di acara kita bersama Ruang Berbagi Homeschooling Usia Sekolah, sebuah fasilitas dari Rumah Inspirasi untuk teman-teman peserta kelas coaching, peserta kelas lengkap agar dapat punya sebuah forum yang berbeda ya. Katakanlah teman-teman kelas lengkap mungkin ada yang baru bergabung, yang kemudian baru menyimak rekaman ini atau baru hadir di malam hari ini adalah bagian dari rangkaian fasilitas yang disediakan oleh Rumah Inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi selain ada aneka webinar, nanti kayaknya hari Rabu depan nanti akan ada program self management khusus buat orang tua. Kenapa kok programnya buat orang tua? Ya kan kita keluarga homeschooling ya. Jadi sebelum kita memastikan anak kita bisa teratur, bagaimana kalau orang tuanya mengatur dirinya sendiri dulu ya. Nah, itu nanti akan ada tips-tipsnya, akan ada aksi-aksinya nanti di hari Rabu, ada program self management dari Rumah Inspirasi. Nah, teman-teman yang sudah hadir silakan menyebutkan domisilinya, siapa tahu ketemu sama teman sedaerah ya, teman, apalagi di sini forum ini nyampur nih, ada teman-teman dari 2 grup coaching dan ada dari kelas lengkap. Nah, kenapa tidak kemudian nanti bisa bikin pertemanan-pertemanan baru, pertemanan atau persahabatan-persahabatan keluarga yang terbangun melalui forum ini. Saya sapa ya, mumpung masih 13 partisipan, masih bisa kesebut lah ya. Ada Kak Almira, Kak Ayu, Kak Dita, Kak Christian, Mbak Lala, Kak Lulu, Kak Nia, Kak Nur, Kak Sonia, Kak Tarita, dan Kak Valeri. Silakan ya sebutkan domisili teman-teman. Siapa tahu nanti bisa kopdar ya, walaupun Kak Tarita katanya kabarnya lu jauh di sana, siapa tahu ya Kak Tarita tiba-tiba ada teman-teman yang mampir India, jalan-jalan lah kita di sana ya, makan-makan di sana asik. Oke teman-teman semua, kita akan mulai ruang berbagi homeschooling usia sekolah malam hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Kak Nur. Halo Kak Nur, cek suara sudah oke, coba di unmute dulu, tadi soalnya di suara latar belakangnya kayaknya ada pemuda-pemuda asik ngobrol gitu ya, jadi tadi kedengaran. Di unmute aja. Udah. Nah, kedengeran kan? Oke, udah kedengeran. Oke. Sudah masuk ya. Oke, setelah lagi kita mulai dan nih, silakan teman-teman lihat nih di kolom chatting nih ya. Langsung Mbak Ala langsung memberikan link untuk daftar ya, untuk daftar manajemen diri, karena saya lagi program self manajemen diri itu tidak terima susulan ya teman-teman semua. Jadi kalau sudah dimulai programnya setelah webinar tanggal 16, mohon maaf, yang tanggal 17 dan berikutnya ya siap-siap untuk di program di batch berikutnya kalau ada ya. Itulah program Rumah Inspirasi itu harus segera ditangkap gitu ya. Makanya ada Kak Nia nih yang kayaknya juga sering kita temui di berbagai program yang Rumah Inspirasi ya. Pokoknya kayaknya nggak merugi ya Kak Nia ya. Pokoknya begitu ada program langsung digercek, langsung diambil, karena apapun materinya, walaupun audit diri ini ngapain sih gitu ya, atau mindful parenting ini ngapain, pokoknya ambil dulu aja deh. Ternyata baru kemudian setelah dijalani seru juga ya gitu, bisa bermanfaat. Oke, ini sudah ada Kak Ayu dari Magelang, Kak Dita dari Bantul Jogja, Kak Tarita dari India, terus lagi perjalanan ya Kak Nia dari Bandung, Kak Sonia dari Tangsel, Kak Lulu dari Bandung juga. Wah, ini yang katanya mau kopdar kemarin nih. Oke deh, lanjutkan. Semoga terwujud. Dan ya makan-makannya pasti terjadi ya kan ya. Oke, next kita langsung saja mulai acara malam hari ini. Ya, selamat malam sahabat semua. Kembali bertemu dengan saya Andito yang akan menemani perjalanan belajar sahabat semua mengupas dan membahas materi-materi di Rumah Inspirasi agar dapat lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Ya, bersama saya sudah hadir Kak Nur. Halo Kak Nur. Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini baik? Baik Kak. Baik, sehat. Syukurlah. Bersama Kak Nur kita akan belajar ya bersama dan berbagi seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita buka sesi sharing dan diskusi, silakan Kak Nur untuk menyampaikan apa sih tujuan dari program sharing homeschooling usia sekolah ini dan materi apa yang akan kita bahas bersama. Silakan Kak. Oke. Baik Andito, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak untuk kesempatannya.
Perkenalkan, saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling usia sekolah. Yang pertama anak saya usia 13 tahun dan kedua Yanti usia 10 tahun. Izinkan malam ini menjadi teman berbagi dan sharing teman-teman dalam perjalanan homeschoolingnya ya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak homeschooling usia sekolah. Seperti biasa, posisi saya di sini bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman belajar dari materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi, khususnya untuk homeschooling usia sekolah. Untuk pertemuan kali ini, tema yang akan kita pelajari bersama terkait dengan belajar berbasis permainan atau game-based learning yang merupakan satu dari 4 strategi yang ada dalam kelas strategi belajar homeschooling. Selain belajar berbasis permainan, ada belajar berbasis proyek, belajar berbasis tema, dan belajar berbasis pelayanan. Kali ini kita akan membahas belajar berbasis permainan, karena inilah cara belajar yang bisa jadi paling menyenangkan. Karena siapa sih yang anak-anak tidak suka bermain? Bahkan kita saja sebagai orang tua masih suka bermain. Bila tidak dipahami dan dikelola dengan baik, menjadi tidak salah bila ada anggapan kalau terlalu banyak bermain hanya akan menghabiskan waktu dan membuat anak tidak belajar apa-apa. Padahal bila orang tua mau melihat sudut pandang yang berbeda, justru melalui permainan itulah anak-anak bisa belajar banyak hal. Dan karena bermain itu terasa sangat menyenangkan, bisa jadi anak menjadi tidak merasa kalau dirinya sedang belajar. Dan juga orang tua bisa memasukkan elemen-elemen permainan seperti kelangkaan, kejutan, boleh coba lagi, dan sebagainya. Menjadi bagian dari belajar dalam keseharian, sehingga proses belajar anak-anak pun terasa menyenangkan. Nah, malam ini kita akan berbagi tentang keasikan dan keseruan belajar keseharian homeschooling yang kita jalani melalui belajar berbasis permainan. Demikian Kak Andito, saya kembalikan lagi ke Andito sebelum kita melanjutkan di sesi pertanyaan. Silakan Kak Andit. Oke, plus dulu dong buat Kak Nur. Terima kasih sudah pengantarnya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua kebayang bahwa apa yang akan kita bahas malam hari ini merupakan bagian dari materi kelas. Ya, materi kelas yang ada di kelas Rumah Inspirasi yang tentu nih saya bisa diakses oleh semua teman-teman yang hadir malam hari ini, peserta kelas tangkap dan coaching, khususnya di kelas strategi belajar homeschooling di bagian game-based learning atau belajar berbasis permainan. Oke, nah bagi sahabat-sahabat yang sudah sempat masuk ke ruang member dan mempelajari materi-materinya, ada yang mau berbagi mungkin? Ada yang sudah membaca e-booknya, sudah membaca tentang menonton videonya, ada podcastnya juga, ada tips-tips di sana tentang game-based learning. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau berbagi, yang mau memberikan tanggapan, atau ini materinya kok gini banget ya, silakan. Mungkin mau disampaikan, nah nih Kania sudah siap untuk kemudian menyampaikan sesuatu nih malam hari ini. Silakan Kania, silakan memperkenalkan diri, sebutkan nama, usia anak, domisilinya. Silakan Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia, saya dari Bandung. Anak saya 1, usia mau 8 tahun. Jadi saya itu dulu suka main game juga, kayak main game yang bikin restoran gitu. Terus dulu, sekarang enggak. Sekarang udah enggak. Terus kalau teman-teman dulu pakai Line, ada game namanya Pokopang ya, itu saya sampai habis, mungkin kalau jutaan enggak ya, cuman lumayan lah, ratusan ribu untuk beli diamond gitu. Jadi luar biasa. Saya kelas udah berat ini. punya anak itu saya ngerasa aduh ini sebuah habit yang kurang baik gitu ya, si game ini enggak gitu. Tapi terus saya masuk ke Rumah Inspirasi kan, dan dengar cerita bahwa keluarganya Mbak Lala ini adalah Mbak Lala main game, terus anak-anaknya juga main game gitu. Terus dikasih apa ya namanya insight baru gitu, bahwa game itu tidak selalu apa namanya buruk gitu. Game itu tidak selalu buruk gitu. Jadi terus saya baca, terus udah berapa kali webinar kan game based learning gitu, bahwa game ini bisa dipakai untuk belajar gitu. Dan game ini bukan cuma game online doang ya, ternyata board game juga termasuk game gitu. Board game, terus kayak apa namanya main kartu gitu ya, itu juga game gitu. Saya juga dulu. Nah setelah itu baru saya mulai lagi, oh ternyata kalau misalnya kayak gini bisa belajar juga ya gitu, kayak misalnya main domino gitu. Domino ada yang buat anak-anak tuh ada yang
lucu-lucu gitu kan, jadi berhitung ya, ada angka 1, 2, terus dikasih rules gitu. Terus ada kalau misalnya saya tuh punya game namanya Quartet, itu judulnya Seblak, serba-serbi Bandung dalam Quartet. Jadi dia tahu main tentang Kota Bandung gitu, di situ ada keterangannya juga gitu. Tapi sampai sekarang saya belum ngasih game yang online gitu karena belum berani gitu. Karena saya walaupun udah tahu ya kayak misalnya batasannya itu, bahwa kalau di kelas itu dijelasin bahwa game itu sifatnya netral, game itu harus kita kelola gitu. Ya. Sebelum bisa menjadi produktif, game ini harus bersifat netral, jadi enggak mengganggu keseharian dulu gitu. Nah, itu bersifat netral sebagai hiburan aja itu udah bagus gitu. Tapi saya sendiri takutnya kebablasan kayak zaman dulu gitu. Jadi sampai saat ini belum dikasih game gitu. Kalau saya kayak lihat Oji, Duta gitu, Yudis bisa game itu jadi produktif kan gitu. Kayak misalnya saya ngerti sih kayak misalnya Minecraft itu bisa jadi kayak ngebangun gitu kan. Game bisa bikin kemampuan spasial, meningkatkan kemampuan spasial gitu. Cuman sepertinya karena sayanya sekarang nggak main game juga, jadi sampai main game yang komputer gitu ya, sampai sekarang belum ngasih gitu karena saya sendiri belum bisa mengelola. Tapi setelah baca materi di ruang kelas gitu, bahwa jadi tahu bahwa game itu bisa dipakai belajar, bahkan bisa menjadi profesi dan bisa jadi pemantik anak-anak untuk belajar coding gitu misalnya gitu. Jadi setelah belajar di kelas, jadi tahu bahwa game itu bisa baik, bisa netral, dan bisa juga buruk. Dan tugas orang tua itu gimana cara mengelolanya biar enggak mengganggu keseharian gitu. Makasih. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Kania. Ini ketahuan banget baca ya. Terima kasih Kania sudah berbagi, dan kita jadi semakin memahami ya apa sih goal dari belajar tentang game-based learning ini, karena ya bermain kan sesuatu hal yang bisa terjadi, dan saya senang sebenarnya mendengar cerita kalau ada orang tua yang mau menunda memperkenalkan anaknya kepada game digital, karena nggak usah dikenalin, ntar juga kenal pasti deh. Karena mau tidak mau pasti akan berkenalan, bergaul dengan gawai, pakai laptop, pakai handphone, itu adalah sebuah keniscayaan di zaman sekarang, dan pasti akan bersinggungan dengan permainan gitu, dan bermain digital itu asik banget. Nah, jadi ya nanti aja lah. Selama kemudian masih bisa main board game, main game-game yang lain-lain, itu akan jauh lebih asik. Karena kan salah satu tipsnya untuk game digital, ditunda setunda-tundanya ya, semakin tertunda semakin bagus. Oke, terima kasih Kania. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin yang mau berbagi pandangan atau tanggapan dari materi-materi yang sudah kami coba rajangkan gitu ya. Ini ada beberapa materi di Rumah Inspirasi yang kami coba, nggak semuanya ya, nggak semua modul untuk kemudian dibaca. Yang penting dari ada video, podcast, e-book, dan sebagainya, apa yang intisari yang bisa teman-teman ambil. Wah, ada Kak Ayu. Silakan Kak Ayu, sebutkan nama, domisilinya, dan usia anaknya. Silakan Kak. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Maaf ya, belum bisa buka video karena sinyalnya. Nah, saya dari Magelang, anak 2, yang satu usia 8 tahun, yang satu usia 1,5 tahun. Okay. Maaf, saya juga belum baca khatam itu materinya. Aman Kak? Ayo, siapa di sini sudah khatam? Kayaknya Patrick bener kalau bisa khatam. Mau sharing aja, kalau di keluarga kami memang memandang game itu bukan hal yang negatif ya, karena suami saya sendiri dari SMA itu main game, dan akhirnya qadarullah dia berhasil dapat beasiswa ke Amerika karena main game, dan di sampingnya itu ada kamus. Jadi setiap kan ada game itu yang ada ceritanya kan. Ya. Nah, ceritanya dalam bahasa Inggris, dan dia duduk sambil natap kamus gitu. Nah, dari situ dia tahulah grammar, vocab, terutama vocab kan. Terus game-nya juga ada speaking, dan dia bisa jadi listening dan segala macam kayak gitu. Nah, dia merasa karena dia main game, jadi dia bisa lebih lebih mengenal bahasa Inggris dengan friendly gitu. Di saat teman-teman lain menganggap bahasa Inggris itu menakutkan, tapi dia malah berteman gitu kan sama bahasa Inggris. Nah, kalau di anak kami sendiri, memang dari awal
tidak ingin memperkenalkan game, tapi karena pandemi kemarin kita nggak bisa melakukan aktivitas fisik. Ya. Nah, kami membeli namanya Wii. Jadi Wii itu game Nintendo tapi ya, Kak? ya Nintendo. Jadi Oke. ada aktivitas fisik di situ, tenis dan segala macam. Nah, di situ dia ada busa ngumpulin poin kayak gitu. Jadi dia kayak bergerak, terus saya juga bergerak pas kita di rumah. Nah, Itu game gitu. game konsol yang bikin keringetan ya, Kak? Nah, iya. Kayak gitu. Jadi lebih ke ngambilnya tuh lebih ke aktivitas fisiknya ya. Nah, ada juga sih beberapa game kayak Mario Bros kayak gitu juga dia mainin. Nah, di situ dia melatih ketangkasan jari dan mata. Kayak gitu sih ngelihatnya ya, tapi juga saya batasin ya karena itu kan masuk ke screen time kayak gitu. Jadi cuma boleh Sabtu Minggu, apalagi kan dia masih usia 6-7 tahun waktu itu ya, saya kasih kayak gitu. Jadi kalau kami sendiri sih memang memanfaatkan game ya, tapi memang tetap dibatasin. Nggak yang online juga nggak kami kasih karena kami memandang kalau game online tuh belum aman buat dia. Kan kita kan nggak tahu kayak gitu. Makasih, Kak. Terima kasih Kak Ayu, applause dulu dong buat Kak Ayu. Luar biasa ya pengalamannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tambahan khazanah buat kita semua. Dan memang saya lagi teman-teman semua di ruang berbagi ini, kita sangat mengharapkan proaktifnya teman-teman, baik di kolom chatting maupun secara live, secara langsung, supaya apa yang menjadi keseharian kita, ternyata juga menjadi keseharian teman-teman semua ya. Apa yang kita alami nyata tidak kita alami sendirian. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik pertama nih, Kak Nur, kita lihat dulu di kolom chatting nih ada. Iya, ada dari Kak Tika nih. Tika tuh. Oke, di rumah memang kami sangat menunda anak main game digital. Pada anak pertama berhasil 8 tahun, dia mulai kenal usia 5 tahun. Tapi ini nggak berlaku buat adiknya yang follower kakaknya banget. Kami nggak kasih, tapi dia suka curi-curi ambil HP buat main di HP. Oke, jadi ada unsur permainan ya, unsur diam-diam mengambil bisa dimainkan. Ini dari Kak Tri juga, belum ngasih anak-anak main gawe, khawatir emaknya tergoda ikutan main. Bisa gawat kalau ikutan ngegame, bisa nggak beres-beres masak. Ya, nanti main gamenya geser ke itu ya, ke GoFood atau GrabFood ya. Kita beli beneran deh, jadinya nggak masak tapi akhirnya beli. Oke, terima kasih Kak Tri, Kak Tika sudah berbagi, dan kita langsung masuk saja ya Kak Nur ke pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan Kak Nur. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah boleh teman-teman berbagi apa permainan atau game yang sedang disukai oleh anak-anak saat ini? Ya, silakan, jadi teman-teman. Ini lebih ke kontennya dulu ya. Anak-anaknya lagi senang main apa sih gitu. Jadi kita belum membahas benefit atau tantangan atau apa yang ada di balik itu, tapi kami ingin tahu dulu kira-kira teman-teman di rumahnya anak-anaknya kalau diamat-amati itu lagi senang main game apa sih gitu. Kalau game bergawe atau digital boleh judul gamenya, atau kalau lagi main board game lagi senang main board gamenya apa, atau bermain apa, mungkin ada permainan tradisional yang anak-anak senang banget, misalnya lagi ketagihan bekel gitu misalnya, atau ketagihan nggak tahu teman-teman ngalamin nggak ya main gatrik gitu, apa main yang pakai kayu, bengkat dan sebagainya. Apakah itu menjadi permainan-permainan yang lagi sering dimainkan oleh anak-anak? Salah satu kategorinya adalah nggak disuruh dia main. Ya, beda sama kalau kita ajak main, tapi ini kita lagi masak, kita lagi bersih-bersih, tuh anak main itu gitu, jadi dia lagi senang main itu. Apakah kita sempat mengamati itu? Nah, silakan, itu yang mau kita bagikan, yang mau kita dapat dari teman-teman. Boleh dituliskan kolom chatting. Nih dari Kania ada nih Kandit. Mau berbagi raise hand juga boleh ya, yang berbagi langsung cerita silakan. Ayo. Nih kalau dari Kania ya di chat ya, main quartet selain seblak yang tadi saya ceritakan, ada juga temanya bulan puasa. Quartet itu sejenis kartu ya mungkin ya Kania ya? Kartu, iya ya Kania, kartu ya. Apa dibuka, apa kartu berpasangan gitu sih nggak sih Kak, atau gimana? Iya, kartu, jadi ada judulnya gitu di atas, terus temanya kegiatan di bulan puasa gitu. Nah, terus ada lagi membaca Al-Quran, terus sholat tarawih, apa-apa. Terus nanti kan ada yang di tengah tuh, di tengah. Terus kita nebak punya lawan kita. Kalau misalnya tebakan kita benar, kita ambil. Kalau misalnya salah, kita nyangkul gitu. Yang di tengah. Sampai jadi 4 gitu sih kartunya. Yang paling banyak jadi satu judul itu misalnya ada 4 kartu. Yang paling banyak jadi
itu dia yang menang. Gitu. Oke, seru ya. Wah, ini bisa jadi ide printables-nya Rumah Inspirasi lagi. Apa ide-ide kuartet kartu-kartu buat main-main bersama seperti ini. Keren kan ya, karena bisa jadi berbagai ide ya, bisa makanan, bisa apa. Ini juga tema bulan puasa, terus apalagi tuh kan. Ini dari Kadita. Kalau anakku 7 tahun tadi baru aja dibeliin Dakon. Kadang kalau main ular tangga dan ludo, kalau digital dia main Roblox dan Minecraft. Mantap, lanjut. Nih kalau dari Kak Ayu Hamka, kalau anakku lagi ke rumah Yangnya suka main Uno, tapi rawan dirubuhin adeknya. Ya, seru ya Uno itu ya, ada unsur ketegangan, unsur strategi dan sebagainya, menarik. Terus? Kalau dari Kak Tika, Bi 8 tahun game PKXD dan Plan versus Zombie bareng ibunya. Game non digital, dia suka main balok, boneka kertas yang dibuat sendiri dan Lego. Kalau dari Kata Rita, semenjak saya batasi main Roblox dan Minecraft, dia suka main board game, suka Battleship dan Uno. Jadi kalau board game saya harus duduk sampai sama dia, meskipun saya lagi repot-repotnya. Langsung jadi momen ibu dan anak ya, Kata Rita ya, dengan ketika anaknya lagi main. Yang juga Kak Dita bilang, maaf, kami juga main kuartet katanya, banyak yang hilang, jadi nggak bisa dapat tempat deh katanya. Tandanya dimainin nggak? Nah, bagus ya. Tinggal bikin lagi. Terus kemudian ada anakku lagi keranjingan main ludo. Wah, emaknya masak dikejar, suruh kocok dadu terus ya. Itu momen yang di satu sisi mungkin terasa merepotkan, tapi di satu sisi harus segera dimanfaatkan itu Kak, karena itu momen bonding paling asik ketika anak lagi kepengen banget main sama orang tuanya. Ya segera dimanfaatkan. Oke, itu ada dari Kak Sonia tuh Kak. Anakku untuk game konsol lagi suka main Sky, Pokemon Unit, dan Minecraft. Untuk game fisiknya masih senang main Duplo atau Lego dan masak-masak. Oke, jadi masak-masak juga bagian dari permainan ya Pak? Iya. Pura-pura motong, pura-pura masak, atau mungkin motong beneran sama ibunya dan sebagainya, itu pun bagian yang terlihat sebagai permainan dan bisa sangat bermanfaat. Oke, thank you ya teman-teman sudah berbagi. Nih ada Kak Novi juga tuh. Kak Novi, anak saya umur 12 tahun dan 8 tahun suka main Zopeto. Kami juga main kartu Monopoli. Monopoli ya, oke. Menarik ya. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau dibagikan mengenai permainan kesehariannya. Ada Kak Ina. Nah, dari Kak Ina, bismillah, anakku suka curi-curi ke kamar orang tua dan ambil HP. Untuk main Roblox, Crabman, PKXD, saya melarang HP dan laptop tanpa pendampingan. Tapi bapaknya nggak bisa lepas HP, jadi anak-anak suka iri melihat papanya pegang HP. Dan sekarang saya siasati, bila boleh lihat YouTube, saya dengan video pilihan dengan pilihan saya di saat saya gosok di kamar. Oke, seru ya anak-anak sudah mulai bisa melihat curang, masa bapak boleh pegang terus kerja ya, masa anak-anak belum paham ya tentang itu. Tapi itu yang kemudian menjadi keseharian yang saya menarik dan saya terjadi ya teman-teman lihat di tentunya mungkin sebagian besar di antara kita yang pekerjaannya bisa dikerjakan dari rumah di depan gawai, tentu itu adalah sebuah hal yang menjadi seni tersendiri yang bisa kita bagikan di forum-forum seperti ini. Oke, karena belum ada lagi, silakan mungkin Kak Nur kita lanjut aja langsung. Lanjut kedua ya. Silakan. Pertanyaan kedua, pembelajaran apa yang menurut teman-teman bisa diambil dari permainan yang sedang disukai oleh anak-anak? Oke, jadi sekarang langsung kira-kira dari permainan yang mereka lagi main, ya yang tadi teman-teman sudah sebutkan, benefitnya apa sih yang paling terasa gitu ya dari permainan itu? Apakah bisa mereka jadi belajar bahasa atau belajar berhitung atau kemudian rasa ingin tahunya jadi terpantik atau mungkin secara fisik jadi semakin aktif, semakin sehat dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman boleh berbagi karena bisa jadi mungkin ini sebuah hal yang mudah-mudahan sih tidak luput ya, walaupun kemudian mungkin bisa jadi sebagian besar orang tua agak kelewat gitu kok anaknya main terus, padahal sebenarnya bisa jadi dia mendapatkan sebuah manfaat dari permainan tersebut. Silakan teman-teman dibagikan apa yang menjadi keseruan di dalam permainan gamenya dan manfaatnya. Sudah mulai ada tuh Kak. Ya, dari Kak Lulu ya. Kalau dari Kak Lulu, logika dan strategi kalau di Ludo. Ada matematikanya juga. Oke, jadi berstrategi ya, karena kalau misalnya misalnya kita catur dianggap sebagai sebuah game, udah tuh duta tuh sudah jelas ya, langsung kemudian strategi, keberanian,
pengambilan keputusan, terus apa ya, sportivitas, terima menang, terima kalah dan sebagainya. Wah, itu kan jadi sebuah hal-hal yang bisa diterima. Nih Kania tuh kan. Ini kalau Kania, kalau kuartet yang temanya bulan puasa, dia jadi tahu sunah salat Idul Fitri, hal-hal yang membatalkan puasa, terus melatih daya ingat juga. Karena Hichan tuh memang terus mungkin ingatan anak masih bagus kali ya. Orang tuanya ngalah aja. Ini. Dari Katika, sebentar. Bermain di PKXD, bikin dia bias desain rumah, main Plant versus Zombie, bikin kami akrab karena main bersama, main boneka kertas, menyalurkan hobi dan kreativitasnya. Dan itu yang menjadi manfaat yang menarik ya, karena ya begitu orang tua bisa ikutan main, wah itu juga salah satu manfaat yang mungkin kelihatannya nggak kerasa gitu ya, main doang, tapi jangan lupa teman-teman, bisa jadi anak-anak itu mungkin malah mengingat momen itunya bersama-sama kita ketimbang dari konten-konten katakanlah ilmu yang lain-lain gitu ya, yang sifatnya kognitif dan pengetahuan, tapi kebersamaan, momen-momen yang mereka senang bersama, bisa jadi malah itu yang mungkin lebih dikenang kebersamaan kita bersama mereka. Siapa tahu bisa seperti itu. Lanjut kan, Nur? Kalau dari kata Rita, strategi, bahasa, dan yang paling penting tidak tantrum lagi kalau tidak main gadget. Kata Rita nih anaknya main game apa ya tadi ya? Sebentar. Roblox main, udah Uno, udah Battleship itu ya, segala macam itu ya, dan main game itu ya. Mantap. Kalau dari Kak Nopi, monopoli, deal belajar, strategi, dan sportivitas. Oke, good. Terus? Kalau dari Kak Ina, anak-anak lebih bisa bergaul dengan dunia luar dan mudah beradaptasi dengan bercerita tentang game dan tontonan. Dan anak lelaki suka main Lego, Hot Wheels, dan akan dimainkan bersama teman-teman ngajinya. Dan yang wanita suka stiker, jadi bisa berbagi ke teman dan saudara kandung. Nah, seru ya, jadi dengan permainannya dia malah berkembang dari sisi sosialisasinya. Jadi kadang-kadang berpikir, wah main game yang bersosialisasi itu di game online. Tidak juga, ternyata apa-apa yang menjadi kesenangan anak-anak itu ketika ketemu sama anak lain, bisa menjadi berbagi, ya. Alat komunikasi, berbagi, alat katakanlah tema-tema obrolan yang bikin pertemanan makin seru. Keren-keren. Thank you Kak Ina sudah berbagi. Terus ini kalau dari Kak Gema, kalau Naya Nara 3,5 tahun baru dikenalkan game digital di HP hanya Baby Bus, dan Puzzle Dino. Itu juga sesekali aja dan dikasih waktu biasanya, terutama kalau bapak ibunya lagi capek. Kalau main game yang lain ya Lego, masak-masakan, tebak-tebakan dan apa aja. Kalau dari Baby Bus, karena itu permainan pengenalan sehari-hari, jadi mereka jadi kenal gimana ke dokter gigi, aktivitas bengkel, transaksi belanja, dan di aktivitas role play jadi dimainkan juga. Kalau Lego bisa bermain belajar berhitung ala number box, mulai hanya counting hingga belajar penjumlahan dan pengurangan. Dan karena pakai permainan ya Kak Gema ya, jadi karena pakai blocks, terus pakai mungkin ya game digital yang paling safe menurut Kak Gema pada saat itu, malah jadi pembelajarannya jadi sangat menarik, banyak, dan mungkin mengundang antusias untuk anaknya untuk kemudian terus belajar dan ya jadi momen ngobrol, dan yang penting ternyata manfaatnya di situ tuh tadi Kak Nur. Iya. Bukan berarti digeneralisir boleh begitu ya, tetapi memang ada waktu-waktu kan di mana orang tua exhausted, kecapean, apalagi Kak Gema mungkin lagi baru punya bayi baru gitu ya, terus capek gitu ya, main deh gitu. Jadi memang mungkin itu menjadi sebuah hal yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Thank you Kak Gema sudah berbagi. Ada Kak Sonia tuh? Nih kalau dari Kak Sonia lebih ke bahasa Inggris untuk main Sky dan Pokemon, karena memang sering main online, jadi dia mau nggak mau suka chat, walaupun sering aku intip memang masih Indonesia yang diinggriskan. Lucu. Oke. Seru ya, jadi memang ketika anak-anak bermain game yang sifatnya online, ketemu sama pihak lain dan bisa chatting, alangkah baiknya kalau kita memang bisa mengalokasikan waktu untuk melihat apa sih yang diobrolkan, disampaikan, dan itu bisa jadi sebuah hal yang bisa jadi bahan obrolan, bahan pembelajaran, dan sebagainya. Terima kasih Kak Sonia, tuh ada Kak Ayu juga tuh kan. Silakan. Anak-anakku lagi suka main lari-larian, manfaatnya bisa menguras tenaga mereka, sedangkan bundanya bisa nyantai ngeliatin mereka lari-larian. Bagus, ya bagus. Jadi betul-betul dikuras energinya ya dengan bermain. Silakan lo teman-teman kalau ada yang mau berbagi secara live, mau reaksi juga boleh ya, misalnya ada ngetik kepanjangan nih, seru banget padahal. Nah, boleh kalau mau reset sangat boleh. Tuh, wah sama tuh sama Kak Ayu ya. Jadi
Kak Renol, silakan. Kak Renol. Silakan, Kak Renol. Ini anak-anak Kalau- penggemar motor nih kayaknya nih, silakan Kak. Kalau Kenalan dulu ya Kak Renol ya. Nama, domisili, usia anaknya. Ya. Langsung muncul anaknya. Halo. saya namanya Renol, kami tinggal di Banjarmasin. Oke. Ya, anak-anak kami 3 laki semua. Mantap. Jadi kalau anak kami ini lebih suka main Lego, main Lego, kemudian main kartu Uno, kemudian main magnet susun-susun. Oke. Kalau nggak balok, ya kalau magnet sama susun balok itu meningkatkan kreativitas ya, Ya. menemukan imajinasi. Kalau main kartu Uno, mereka senangnya kalau bisa mengalahkan papanya. Mengalahkan Itu mamanya. ya. Itu menjadi sebuah target utama. Gimana caranya Papa harus kalah dalam ini. Iya, itu kebagian anak kami kalau bisa mengalahkan papanya sama mamanya. Ya, Jadi bapaknya gitu, Kak. diam-diam ngalah atau emang anaknya jago nih? Iya, sudah jago, udah cukup jago. Oke. Sudah bisa mengatur strategi jadinya Oke. supaya menang. Tahu ya tips-tipsnya ya untuk menang itu seiring berjalannya waktu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditahan, apa yang harus dikeluarkan, jadi paham ya Kak Renol ya. Keren. Iya, betul Kak. Iya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Renol. Plus dulu dong buat Kak Renol dengan 3 anak laki yang bersemangat mengalahkan bapaknya. Wah, luar biasa. Thank you. Nih ada dari Kak Yulita nih, Kak Nur. Oh iya, anak-anak saya umur 6 dan 4 lagi senang main print and play pakai magnetis tiles, Lego, digital, game coding seperti Scratch dan Think Rolls. Manfaatnya lebih ke kreativitas, critical thinking, dan logik. Dari Kayu, anak saya juga lagi suka main boneka-bonekaan, pura-pura bangun kastil pakai bantal dan guling. Mantap, itu juga bagian dari bermain ya, Iya. memanfaatkan furniture, alat-alat yang ada di sekitar kita ditumpuk-tumpuk dan kemudian jadi hal yang mereka imajinasikan. Itu keren. Nah, kalau Kak Nur sendiri gimana Kak Nur? Kan anaknya main game juga. Main game nggak sih anaknya? Yang main game bapaknya juga main game. Oh gitu ya, bapaknya main game ya. Kalau di rumah, karena anak-anak kan memang suka banget itu Roblox dan Minecraft gitu ya. Jadi yang kelihatan banget tuh memang kemampuan bahasa Inggris sih, kemampuan bahasa baik dari bahasa tulisan maupun senang kelihatan meningkat banget gitu dari game gitu ya. Jadi cepet gitu loh belajarnya gitu. Itu sih kalau yang dari anak-anak ya yang kerasa. Terutama dari game, 2 game itu ya. Ya kalau Minecraft kan mungkin memang lebih banyak bikin-bikinnya itu kan. Oke. Terima kasih Kak Nur. Oke. Ini ada Kayu juga pakai sutil saya sebagai tongkat princess. Wah, asik. Banyak jenis tongkatnya ya. Mau tongkat yang panjang, yang pendek, langsung dimainkan. Oke, kita langsung saja mati, Kak Nur. Pertanyaan pemantik yang ketiga selanjutnya. Yang ketiga. Ada Kak Anisha dulu nih sebelum kita masuk ketiga. Oh iya. Chat atau Kak Anisha ini ya, chat ya. Yang pertama sudah dari Lego, balok, sampai Nintendo. Yang kecil masih suka balok dan Hot Wheels. Saya lagi ngajak petak umpet. Oke, mantap. Itu juga permainan tanpa modal ya. Petak umpet modalnya rumah. Modalnya kursi ya. Ngumpet di belakang anak-anak udah senang. Oke, langsung Kak Nur kita masuk ke pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, apa keuntungan dan dari manfaat game sebagai sarana belajar? Oke, sebenarnya hampir mirip ya tadi ya. Jadi ada, tapi kalau dari sisi keuntungan, apa maksudnya? Mungkin boleh mungkin dari Kak Nur deh contoh misalnya masih jawaban untuk di pertanyaan pemantik ketika ini keuntungannya apa sih ketika kita memanfaatkan game sebagai sarana belajar? Ya, kalau dari anak-anak terlihat tidak sedang belajar, namun sesungguhnya mereka banyak sekali belajar gitu ya. Jadi tentu saja dari sisi durasi aktivitasnya bisa lebih panjang karena rasanya antusias mereka yang mereka miliki. Gitu. Jadi itu sih. kelihatan nggak belajar gitu ya. Padahal belajar gitu ya. Terus kemudian yaitu ada durasi gitu ya Iya. Karena main yang nggak berhenti lah gitu ya, dan tapi ternyata ya itu kalau bisa dikelola dengan baik bisa menjadi sebuah sarana pembelajaran penyerapan yang luar biasa. Wah ini langsung rame nih. Dari Kak sebentar ya dari Kak Faradila dulu Kak Faradila nih. Ya.
dari Kak Faradila Oh, tuh. di chat ya, Kak Andit ya? Di kolom chatting. Sebentar, Kak Paradila, di mana dia? Oh, Paradila. Saya kalau lagi rajin bikinkan mainan dari kardus gitu, kardus bekas, paket, dan banyak tuh terinspirasi dari real parenting. Terus main mobil-mobilan sambil cerita role play. Di bawah apartemen ada taman sambil melototin tuh semut-semut atau hewan kecil di sekitar. Anak saya umur 4 tahun. Keren, thank you idenya Kak Faradila. Siapa teman-teman di sini yang suka pesan barang-barang online? Nah, manfaatkan tuh ya kardus-kardusnya, plastik-plastiknya untuk sebagai bahan untuk membuat permainan-permainan yang seru buat anak-anaknya. Terus lanjut, Kanor. Kalau dari Kak Silvia, anak saya 6 tahun, awalnya saya berusaha tidak kasih game gadget sama sekali. Tapi saat ada adik bayi, kalau malam saya tidurin bayi. Si kakak ditemenin papanya, pas saya titip ke bapaknya padahal lagi coloring atau gambar-gambar di meja, pas bayi udah tidur, saya intip keluar tahu-tahu berduaan udah asik nonton atau main iPad. Sekarang jadi nyantol, suka banget main game Pikmin karena saya instalin Khan Academy, isinya game belajar sesuai usia. Bisa gambar-gambar juga, lumayan berguna. Oh iya, pernah juga main game coding Scrap. Lumayan dia sempet nekunin lama sampai akhirnya mentok karena ide game yang dia mau bikin kelebihan dari fungsi fungsi kesanggupan yang disediain dari app-nya. Kayaknya udah harus naik level ke game coding lain, tapi saya belum cari lagi. Seru ya, jadi ada proses pertumbuhan yang menarik nih. Kalau Kak Ania bilang salah satu benefit yang kerasa tuh bonding gitu ya Kak Ania ya. Ketika main dan mainnya bareng, anaknya senang, ibunya bisa menikmati, disitulah terjadi bonding. Mantap. Dan Kak Tika bilang dilakukan dengan cara yang gembira ya. Jadi betul-betul main game menjadi belajar yang happy banget ya, itu yang gembira. Lanjut dari Kak Anissa lagi tuh Kak. Selain kreativitas, bonding juga antara saya, bapaknya, dan anak-anak. Kalau dari Kak Ayu, manfaatnya bisa menggunakan waktu luang dengan baik. Kalau dari Anisha, lalu juga anak-anak saya juga belajar interaksi jika bermain bersama dengan orang lain. Nah, ternyata bermain selain jadi sarana belajar juga jadi sarana untuk sosialisasi ya teman-teman. Yeah. Luar biasa, keren-keren. Oke, terima kasih teman-teman sudah berbagi. Wah, ini langsung bertambah lagi di kolom chatting, silakan dari Kak Ina. Dari Kak Ina, saat ini anak sedang diarahkan ke coding, Kak. Dari situ mereka antusias berbuat baik karena senang bisa berhubungan dengan HP. Usia anak 9, 8, dan 5 dari jadwal coding itu, mereka juga gemar membantu pekerjaan rumah, mau sholat dan puasa Senin Kamis. Karena rewardnya coding dan nonton YouTube dengan waktu yang ditentukan. Komunikasi kami pun semakin baik. Dari Kak Gema, kesabaran, logika, kreativitas, dan daya konsentrasi dalam durasi yang agak lama untuk game yang butuh fokus lama selain bonding. Oke, mantap. Dari Kak Sonia, selain bahasa, lebih ke disiplin waktu dan manage kesabaran, Kak, karena anakku pegang gawe gamenya hanya Sabtu Minggu. Oh, maksudnya kesabaran ini sabar ya? Iya. Baru Sabtu nih, gitu. Itu bagian dari melatih kesabaran anak. Jadi dia sudah belajar menunda kesenangan sejak kecil. Keren. Oke, sip. Kanur, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, apa tantangan dari memanfaatkan game sebagai sarana belajar? Oke, tadi kita sudah bicara yang asik-asik ya, yang seru-seru, manfaatnya, benefitnya. Selalu ada tantangan, pasti di balik setiap hal yang kita hadapi, apalagi game. Apa sih menurut teman-teman tantangan terbesarnya atau yang paling menjadi PR sampai hari ini yang masih perlu terus dikelola, disadari sehingga bisa terkelola dengan baik? Silakan teman-teman boleh raise hand atau kemudian boleh juga sampaikan di kolom chatting. Wih, sudah masuk tuh apa beberapa caranya. Kalau dari Kak Ayu nih, sebentar, tantangannya bisa lupa waktu karena terlalu asik. Nah, itu. Iya, betul. Ya. Kalau dari Kak Almira, kami suka main board game, tantangannya mahal. Mahal ya, kalau beli. Iya. Kalau dari Kak Paradila, oh ya saya ikutin kelas gambarnya kakak Tata tuh di Kreasita. Jadi sambil tebak-tebakan gambar sambil juga ceritain. Anak happy banget, emaknya bisa gambar, masih belepotan gambar padahal. Wah, ini kalau Tata dengar seneng banget nih ada orang tua yang menggunakan gambar-gambar sederhananya di Kreasita untuk main tebak-tebakan sama anaknya. Keren.
Kalau dari Kak Tika, emaknya kurang kreatif dan anaknya suka los melanggar kesepakatan. Oke. Kalau dari Kak Anissa, tantangannya tenaga anak banyak banget ya. Kadang ibunya suka capek duluan. Oke. Kalau dari Kak Tri, kontrol diri, lupa waktu, kadang emosi kalau lagi internet down. Oh, oke. Itu maksudnya mungkin dari anaknya ya. Misalnya Ya, mungkin ketika anaknya lagi senang main game online, tiba-tiba internetnya lambat, game yang tidak responsif sebagaimana biasanya. Iya. Nah, ini menjadi sebuah PR. Pengendalian emosi tersendiri ya, Kak Tri ya. Kalau dari Kanopi, tantangannya sebagai orang tua harus mengatur meluangkan waktu main bareng anak. Oke, berarti ini Kalau dari orang Kak tua ya. Kalau dari Kak Dita, tantangannya board game tuh kalau udah excited dan mamanya udah capek sih, anak-anaknya tuh energinya charge terus. Ya Makin itu benar malam banget. makin hot gitu ya, Kak Dita ya. Sementara orang tuanya sudah semakin 5 watt. Kalau dari Kak Sonia, tantangannya susah banget disuruh makannya. Ntar dulu, ntar Oke. dulu. Lagi asik gitu ya. Kalau dari Kak Tarita, ketika main Roblox atau Minecraft dan ngobrol lewat kolom chattingnya, kadang saya harus standby deket dia, takut ada kalimat-kalimat yang ajaib. Oke. Kalau dari Kak Paradila, tantangannya mood emaknya yang fluktuatif. Ya seru lah kalau emak-emak lagi fluktuatif itu. Kalau dari Kak Ina, Kudarullah, anak kami yang ABK masih terpancing ingin ngikutin maunya jika lihat laptop dan HP. Oke. Kalau dari Kak Renol, kalau main kartu Uno bisa kejar 7 kali kemenangan satu anaknya. Kalau sama kuat, mainnya bisa main 13 kali setiap anak. Luar biasa ini apa ya, mental pantang menyerah. Wah, sudah langsung ditanamkan sama Kak Renol sejak kecil. Pantang tidur sebelum menang ya, Kak Renol ya. Ini kan dari Kak Anissa, tantangannya satu lagi, rumah siap-siap berantakan. Ini dia nih yang menggunakan rumah sebagai sarana bermain. Wah, mantap. Nikmati nggak mumpung masih anak-anaknya bisa memberantakin rumah? Nanti akan ada momen di mana anaknya nggak keluar-keluar ya. Iya. Rumahnya bersih terus. Ini kalau dari Kalisa, tantangan utama pengendalian diri. Oke, buat anak atau buat orang tua nih? Atau dua-duanya. Jadi orang tuanya mengendalikan diri, jangan marah gitu ya, atau kemudian anaknya yang kemudian bisa mengendalikan diri. Oke, terima kasih sudah berbagi mengenai cerita-cerita tantangannya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir mungkin Kak Nur. Oke. Pemantiknya malam hari ini. Untuk pertanyaan kelima, apakah ada tips yang bisa dibagi dalam menjadikan game sebagai sarana belajar? Oke ya, kita masuk ke tips-tips praktis dari teman-teman. Bagaimana? Apakah ada tips-tips dalam menghandling tantangan atau mengoptimalkan segala benefit dan keuntungannya? Kira-kira apa tips yang bisa dibagikan di malam hari ini? Boleh kalau ada yang mau raise hand atau kemudian mau menuliskan di kolom chatting, sangat boleh sekali. Apa yang... Nah, ini dari Kak Ayu nih, Kandit. Oke. Dari Kak Ayu, tipsnya pasang timer jika menggunakan game di gadget. Oke, ya kasih timer. Oke, sambil menunggu chat dari teman-teman, Kania sudah mau berbagi tips nih sepertinya. Silakan Kania. Silakan Kania. Teman-teman, perkenalkan kembali, nama saya Nia, saya dari Bandung, anak saya usianya hampir 8 tahun. Sebentar. Saya nih sama ini dengar Kania, anak saya Hichan usia 7 tahun. Ternyata sekarang sudah hampir 8 tahun. Berarti kita sudah bersahabat lama ya? Dari 5,5 tahun, sekarang udah mau 8 tahun. Luar biasa. Silakan lanjut ya. Jadi kalau menurut saya sih yang paling berpengaruh itu ya, kuncinya itu mungkin kalau misalnya nggak ditulis di jurnal pun harus bisa memaknai sih, karena jadi kayak misalnya game ini kan, kalau misalnya saya sendiri kan nggak main game ya, tapi kalau misalnya lihat baca teman-teman yang kayak anak-anaknya main Roblox, main Minecraft gitu, itu aja yang menurut saya belum bisa kasih ini buat anak saya, tapi teman-teman bisa memaknai itu, anak saya jadi bisa belajar bahasa Inggris nih, jadi tertarik sama coding, jadi belajar dari situ gitu. Termasuk juga kalau misalnya kayak saya main yang paling sering itu belakangan ini yang main kuartet ini kan, jadi kalau saya bisa memaknainya, ternyata dia jadi tanpa harus belajar dari buku, jadi tahu nih sunah sholat Idul Fitri gitu. Nah, menurut saya itu sih yang perlu dimaknai, dan kalau misalnya sempat sepertinya harus dicatat deh, karena jadi saat refleksi nanti akhir bulan atau misalnya bikin dokumentasi,
nanti kan bisa ditulis tuh kemampuan bahasanya semakin meningkat, terus misalnya pas pelajaran agama dia jadi bisa tahu sunah-sunah puasa kayak gitu. Itu menurut aku bakal bermanfaat banget dan jadi kerasa banget belajarnya. Itu aja. Makasih. Luar biasa. Plus dong buat Kania. Kita kembali diingatkan ya teman-teman semua bahwa ketika anak bermain dan mendapatkan katakanlah benefit, manfaat, ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada mungkin lompatan-lompatan belajar gitu ya yang terjadi saat main game, jangan lupa dicatat ya, dicatat di jurnal, di dokumentasi, di apapun, supaya kemudian nanti ketika waktunya mengumpulkan dokumentasi atau kemudian memang ya kadang-kadang kan ada aja yang nanya ya Kak, ya anaknya belajar apa aja sih gitu. Belajar tuh nih bertumbuh ininya padahal bermain game gitu ya. Nah, kan lumayan kita jadi dapat banyak benefit juga dari situ. Terima kasih Kania sudah diingatkan. Silakan teman-teman, kita tunggu berbagi tips-tipsnya malam hari ini. Wah, ini dari teman-teman ya setuju ya makanya ya ide bagus. Dari Kak Anissa nih, Kak Nur. Ya. Kalau dari Kak Anissa, kalau permainan fisik, ibu dan bapaknya mesti siap tenaga. Kalau gadget, kasih waktu untuk bermain dan dampingi. Kalau permainan balok, Lego, puzzle, dan lain-lain. Sabar jika berantakan atau saat mood ortu tidak, namun imajinasi anak masih luas. Oke, jadi mungkin boleh dilengkapi Kak Anissa, apa tipsnya Kak Anissa untuk siap tenaga? Apakah begitu anak mau main, kita minum vitamin dulu, atau jamu dulu, atau kemudian stretching dulu. Ya, anak udah mau main nih gitu ya. Jadi apa tips menjaga tenaganya apa? Mungkin Kak Anissa bisa melengkapi. Karena betul ya anak-anak tuh kalau lagi main dan imajinasinya masih luas, sementara baterai orang tuanya mulai melorot. Nah ini tips-tips. Kadang-kadang tips-tips seperti ini yang mungkin jadi menarik di dalam pertemuan ini. Silakan. Next Kak, ada dari Kak Dita tuh. Dari Kak Dita, kesepakatan main game digital. Misalnya baru boleh main game digital, screen time setelah mandi dan maksimal 30 menit pakai timer. Jika melanggar kesepakatan, haknya dicabut di hari esok. Untuk game board, tipsnya membuat jadwal main dan maksimal 30 menit juga karena emaknya mulai kuliah. Oke. Mantap. Jadi kesepakatan, ada timer ya, menggunakan timer dan sebagainya. Kalau dari Kak Nur mungkin ada tips apa nih yang bisa dibagikan ke malam hari ini? Kalau di keluarga kami, salah satu tipsnya adalah orang tua perlu mau ikut mempelajari dan memahami gitu. Jadi permainan apa sih yang anak-anak lagi sukai? Karena itu kan bisa jadi bahan kita ngobrol juga kan sama anak-anak, terus bisa jadi pintu menemukan materi-materi apa yang bisa dibahas gitu ya, yang dijadikan pintu untuk aneka pembelajaran. Oke. Gitu ya dari tipsnya teman-teman ya. Jadi ortunya ikut mempelajari. Jadi apalagi mungkin khususnya buat ya, anak-anak yang bermain game yang bergawai ya, yang bisa mungkin dia main-main sebuah game yang orang tuanya tidak paham, nah jangan sampai itu terjadi terlalu lama. Manfaatkan, ikut pelajari, kalau bisa ikut main bareng, sehingga kemudian bisa terjadi sebuah obrolan yang menarik dan kita bisa menyelip-nyelipkan pembelajaran dari sana. Wih, ada Kak Lisa nih mau berbagi. Silakan Kak Lisa, langsung open mic-nya, sebutkan nama, domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Halo, kedengeran nggak ya? Aman Kak. Jelas. Silakan. Iya, mau berbagi sedikit tips untuk main game itu aku biasanya. Kenalkan dulu dong Kak Lisa, kita kan udah kenal. Kak Lisa, kenalkan dulu siapa, kenapa domisili. Sering absen lagi ya, jadi banyak yang nggak kenal. Perkenalkan saya Lisa, saya dari Bekasi. Anak saya yang homeschooling itu usia 12, sekarang udah 12 sama usia 10. Ya. Gitu. Jadi kalau setingkat sama usia sekolah, yang satu SMP kelas 1 gitu ya, yang satu malah kelas 5 ceritanya, PKBM-nya. Ya, nah, kalau tips dari saya itu biasanya kalau saya nemenin anak-anak main game, either itu main kartu atau main gadget gitu ya, itu pagi-pagi sambil berjemur. Oke, jadi memanfaatkan momen main tapi ya sambil jemur juga gitu ya. Jadi mainnya dapat, sehatnya dapat gitu ya, Kak. Kalau kelamaan, ya sehatnya dapat gitu. Tapi kalau kelamaan juga gosong juga kan. Kepanasan ya. Seperti
seperti itu. Tapi terus di situ ada momen bonding di mana jadi tahu nih anak-anak apa gitu. Terus jadi bisa ikutan main juga. Jadi kalau ngobrol tuh nyambung karena ada ketakutan juga, bukan ketakutan sih. Maksudnya gini, saya pernah ngomong sama anak-anak tuh, sebenarnya mama nih nggak pengen kalau misalnya nih kamu ketemu temen sebaya gitu ya, terus ngomongin game, kamu main game ini enggak? Apa tuh? Apaan tuh? Gitu. Saya nggak pengen juga kayak gitu. Yang nggak pengen anaknya tidak update gitu ya, tidak mengetahui apa sih yang lagi ngetren di antara teman-temannya ya gitu ya. Itu FOMO-nya saya ceritanya nih. Cuman Oke. memang pada saat itu saya ngomong sama anak-anak, kalau kamu memang bisa main, tapi tetap bisa melakukan tugas-tugas sehari-hari dengan baik, itu oke gitu. Tapi kalau sampai kesehariannya berantakan, nah berarti gamenya itu udah begini nih gitu. Jadi kita mesti mengendalikan diri. Makanya yang tadi saya bilang kuncinya pengendalian diri anak sama orang tuanya juga sih. Sama-sama ya Kak. Iya begitu aja Kak. Oke, thank you. Plus dulu dong buat Kalisa. Terima kasih buat tipsnya ya buat teman-teman yang ingin mainnya dapat, sehatnya dapat, bisa tuh dimanfaatkan tadi tipsnya ya. Main gamenya sambil berjemur. Tentu dikasih waktu dan segala macam supaya nggak kelewatan gamenya, nggak kelewatan gosongnya. Oke, silakan ada Kak Faradila tuh ada tips tuh kan. Ya, kalau dari Kak Sonia, tips untuk game gawe lebih ke konsentrasi dari orang tuanya. Kapan waktu mulai dan stop. Konsistensi dari orang tua. Ya. Kapan waktu mulai dan stop, jangan sampai kecolongan. Karena nggak jarang saat waktunya udah ada tinggal 5 menit lagi, udah ngerengek minta-minta lagi. Oke, jadi ya itu bagian kalau mau dimaknai ya, kalau pakai bahasanya Kania tadi, salah satu pemaknaannya anak kita jadi bisa berstrategi ya, atau bisa bernegosiasi. Mulai tahu nih momen-momen gue bisa merengek-rengek nih. Nah, itu silakan nanti teman-teman mengatur strateginya lagi supaya kemudian komunikasi jadi lebih asik. Ini ada di atasnya tuh ada dari Kak Faradila tuh, Kak. Belum ini tadi ya? Ya. Kalau dari Kak Paradila, ortu menyempatkan me time untuk bertumbuh, belajar soal pengembangan diri, bagaimana memanajemen diri sendiri dulu, jadi mood terjaga. Kalau sudah emosian, itu tandanya harus stop dulu. Kalau saya perlu meditasi untuk mericas energi, berenang, atau pijat. Oke, jadi ini tips untuk menjaga orang tua supaya emosinya lebih terkendali, menyikapi apapun yang sedang terjadi anak dengan permainannya sehari-hari gitu ya. Oke, sepertinya semuanya sudah berbagi dan sudah tidak ada lagi yang berbagi. Terima kasih loh buat teman-teman, aplaus dulu dong buat kita semua. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah hampir akan berakhir, tinggal 7 menit lagi. Mumpung ada Mbak Lala nih yang sekarang sedang menemani Duta di Bangkok. Kan berawalnya dari main game ya, catur ini ya. Dari main game, kenapa sekarang jadi sampai di Bangkok? Mungkin Mbak Lala bisa berbagi beberapa insight, manfaat dari game sehingga sampai ke titik yang sekarang. Silakan Mbak Lala. Iya, selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan hari ini lancar. Gimana? Kemarin kan kita putus-putus. Ya, aman. Nanti tinggal bilang ya kalau putus-putus. Iya, yang terjadi pada Duta itu termasuk buah dari game-based learning. Karena awalnya ketika kami perjalanan, Duta tertarik main catur, terus kemudian karena kami nggak bisa catur, ya udah pakai ini aja dulu aplikasi gitu kan, belajar di aplikasi dan memang mainnya di aplikasi gitu dan waktu ya itu kayak main game sama ya, maksudnya iya maksudnya sama kayak game yang mungkin teman-teman pakai lah gamenya itu gitu, cuma ini kemudian ternyata dia betul-betul putus-putus nih Mbak Lala, mohon maaf sepertinya layarnya perlu dimatikan dulu. Ya singkat cerita sekarang iya singkat cerita ternyata game ini gitu itu luar biasa kan Dit. Jadi dia tidak hanya menjadi cita-citanya dia sekarang, maksudnya menjadi acuan kegiatan keseharian, tapi juga kalau buat saya buah terbesar itu adalah fokus. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa catur tuh tidak menjadi tren di saat ini di mana orang tua banyak mengeluh anak-anak susah fokus.
Oke. Kan banyak orang merasa anak-anak nih fokusnya pendek. Ya iya orang tuanya juga misalnya senangnya nonton shorts gitu kan gitu jadi pendek gitu apalagi ada TikTok makin pendek gitu. Tapi catur itu satu permainan itu sekarang Duta udah minimal 4 jam. Bayangkan 4 jam mikir, nggak ke-distract apapun, fokus pada sebuah titik. Dan Oke. saya yakin sebenarnya itu kan hanya ibaratnya oke lah catur jadi kayak olahraga, tapi game-game yang tadi teman-teman ungkapkan, bahkan misalnya main kuartet atau apa, itu kan sebenarnya kalau bisa dilakukan tanpa gawai, maksudnya nggak sambil kita main tapi itu sambil pegang gawai gitu ya, kita betul-betul hadir. Itu tuh membuat mau tidak mau selain bonding juga melatih fokus anak-anak gitu. Gitu Kak Andit. Kayaknya putus-putus aku Kak, silahkan Yang ditranslate deh. lancar kok, lancar Mbak Lala, Terdengar lanjut, kok. silakan. Ada tips Iya. tertentu mungkin Mbak Lala Jadi menyikapi permainan tipsnya game adalah ini? be profesional Apa ini sebenarnya. maksudnya be profesional? Jadi kalau buat saya gitu, kadang-kadang kita memperlakukan game itu, maksudnya kayak tadi ternyata dari game jadi dapat pekerjaan gitu. Ya mungkin gini, emang ada dua. Kalau misalnya jadi hiburan, memang bisa jadi hiburan ya. Kalau jadi hiburan berarti kan kemudian waktu diatur, apa kayak gitu-gitu kan, karena memang dia fungsinya jadi hiburan, bukan hal yang utama. Tapi buat teman-teman yang sudah menemukan titik gitu ya bahwa oh ini bisa dipakai nih. Maka kalau buat saya gitu ya, ya diperlakukan dengan diperlakukan dengan benar gitu maksudnya gitu. Memang jadi alat gitu. Oke. Maksudnya kita sekarang hidup di zaman di mana alat itu beragam. Ya. Gitu dan kita cocok-cocokan. Ada yang cocok dengan game, ada yang tidak cocok dengan game gitu. Dan sama-sama tidak apa-apa gitu. Tapi buat yang cocok gitu ya, betul-betul diulik gitu loh. Karena itu betul-betul jadi pintu masuk. Gitu. Ya. Catur tuh hanya salah satu contoh aja. Oke. Ya, usia berapa mulai main di aplikasi? Ketika 8 tahun. Aplikasinya apa ya? Pertama kali aplikasi caturmu apa, Dut? Namanya chess gitu aja. Chess.com itu bukan ya? Tapi sekarang kalau mau belajar tuh sebenarnya ada namanya ChessKit. Itu tuh ada kurikulumnya, ada apa gitu. Dan sekarang bahkan kan kalau misalnya kita ngomongin Roblox dan sejenisnya, itu kan udah mulai masuk sekolah gitu. Dan sudah dijadikan alat. Nggak cuma sekolah, Minecraft sudah masuk ke beberapa. Kalau kita mau ngomong metaverse kan, metaverse sebenarnya kan sebuah implementasi game virtual yang kemudian lagi coba dimulai terintegrasi. Iya. Jadi memang maksudnya gini, ketika mau melihat, misalnya makanya tadi ini tuh hiburan atau mau jadi profesional gitu. Ketika hiburan ya berarti ada aturan main, dibatasi waktunya, jangan jadi yang utama gitu ya. Ya udah hiburan aja, nggak usah dicari-cari apanya, udah di bagian jadi buat kebahagiaan gitu. Tapi itu harus diatur. Tapi kalau teman-teman yang sudah dapat poinnya kayak Kak Renold gitu ya, mungkin yang lain nggak masuk nih Kak Renold. Suruh ikutin timeline atau kemudian jadwal apa, tapi coba itu jadi bentuknya gamifikasi gitu, cari cara gitu, mungkin itu bisa jadi pintu masuk gitu, karena ya itu tadi dilakukan secara profesional, dilakukan kayak dulu aku pernah kasih itu kan bikin jadwal yang pakai game itu kan Kak Andit gitu. Oke. Gitu ya, gitu deh Kak Andit. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lala. Nur, terima kasih Kak Nur, keren pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman semua, aku senang banget. Kita terima kasih buat teman-teman juga yang sudah berbagi malam hari ini, dan kita foto dulu. Silakan teman-teman yang bisa open kamera, silakan open kamera. Kita foto sebentar, dan sambil menunggu teman-teman open kamera, saya mau berbagi sedikit tentang apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Nah, silakan di sini ada jadwal kita yang sudah berlangsung. Kemarin ada webinar literasi keuangan. Jadi teman-teman peserta kelas lengkap bisa mengakses webinarnya, bisa mengakses aneka workbook-nya, semua sudah ada di Premium Printable. Silakan langsung masuk ke sana. Terus kemarin yang rekaman webinar tantangan dokumentasi juga sudah ada rekamannya. Silakan kemudian disimak bagi teman-teman yang mulai mau mempersiapkan dokumentasi homeschooling di
biasanya mau ke PKBM, yang nggak ada PKBM-nya pun juga siapin dokumentasi deh. Siapa tahu nanti eyangnya datang, tetangganya datang, atau mungkin mantan guru sekolahnya datang, mau penasaran kok anaknya homeschooling, belajarnya apa segala macam. Nah, silakan, dengan dokumentasi akan lebih mudah untuk nggak perlu banyak ngomong sebenarnya gitu ya, tinggal nih lihat nih hasilnya seperti itu. Nah, malam ini kita sudah ada ruang berbagi homeschooling usaha sekolah. Nah, hari Rabu depan ya teman-teman, tanggal 16 November, pastikan teman-teman hadir di pembukaan program self management bagi yang mau ikut. Sebuah program ya, buat teman-teman yang sudah pernah ikut nih, program selama 2 minggu, ada pesan WhatsApp yang akan diberikan setiap harinya, dan kalau tidak dijawab, tandanya teman-teman sudah selesai, tidak ikutan programnya lagi. Silakan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat tadi ya, melengkapi tips-tips yang tadi disampaikan. Kayaknya nggak jauh-jauh ya, Tania dan teman-teman, dari manajemen diri, mengelola diri, siapa tahu membuat hari-hari jadi lebih terkelola, lebih asik. Nah, tanggal 18-nya, hari Jumatnya, ada Parents Club nih. Wah, temanya tentang pahlawan pendidikan versi kita ya. Minggu depan akan membahas, akan ada Parents Club. Silakan teman-teman alokasikan waktu untuk hadir, kita ngobrol antar orang tua lagi ya, dengan format yang berbeda, lebih seru juga di Zoom. Hari Rabu depannya ada webinar pengayaan dari psikolog. Temanya apa masih belum keluar ya Mbak Lala ya. Pokoknya siap-siap aja. Kalau udah sama Mbak Ella itu pasti seru lah nanti tema-temanya yang seru. Dan kemudian hari Jumat depannya lagi tanggal 25 ada ruang berbagi HS usia dini. Hari Minggunya ada Kids Club, dan kemudian hari Rabu di akhir bulan ada penutupan program self management. Oke, itulah program kita. Mohon maaf selama kurang lebih 2-3 minggu ke depan. Silakan, ada yang mau open cam lagi? Kalau tidak, saya langsung jepret ya sekarang, karena yang ada di layar saya hanya yang buka kamera saja. Oke, masih pada buka kamera semua. Sip, 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 sip. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kita mulai 3, hanya 1 layar. Jadi berikan yang terbaik, pastikan tangannya di atas layar supaya kelihatan. 3, 2, 1. Cekrek. Cek, 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 cek. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Sekali lagi, applause buat kita semua. Dan silakan Kak Nur, ada yang mau disampaikan di akhir acara kita? Baik, terima kasih Kak Andito, terima kasih banyak teman-teman semua karena sudah berbagi cerita dan pengalaman seputar keseruan dan keasikan belajar berbasis permainan. Semoga bisa memberikan semangat tersendiri bagi kita, para orang tua, di dalam membersamai anak-anak kita bertumbuh dan berkembang menuju takdir terbaiknya. Salah satunya dengan menjadikan kesenangan mereka dan kebahagiaan anak bermain game menjadi salah satu pintu belajar yang efektif dan menyenangkan. Oke, gitu aja Kandit. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Kak Nur, dan buat teman-teman peserta coaching, silakan langsung tuliskan ya golden moment Anda di grup WhatsApp. Siapa tahu bisa memberikan kebahagiaan tersendiri buat teman-teman semua yang belum bisa hadir malam hari ini. Dan saya tutup dengan sebuah pantun. Ke tanah abang membeli kain, panasnya matahari yang terang berpijar. Begitulah asiknya dalam bermain. Yuk kita manfaatkan sebagai sarana anak belajar. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah bulan depan. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi Mbak Lala dan teman-teman semua. Thank you, thank you, thank you.